Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan Arabic Mapping Ramadan 1441 Hijriah. Selamat datang dan bergabung di kelas ini. Ketemu kembali. Seperti biasa, kita umumkan bahwa acara akan dimulai pukul 6 dan ini sudah lebih. Kemudian akan di-lock pada pukul 7 dan selanjutnya kelas akan diakhiri kurang lebih jam 6.45 dan dilanjutkan tanya jawab 15 menit dan akan diakhiri pada pukul 7 pagi. Untuk mempersingkat waktu mungkin bisa langsung kita serahkan ke Ustadz Abdul Rahim. Monggo Tat, silahkan dimulai. Halo. Halo. Sudah mendengar suara saya, Tat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung dimulai aja. Oh ya sudah. Oh, tadi udah tak Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita melanjutkan program Armepur Ramadan 1441 Hijriah untuk kesekian kalinya. Pada pertemuan kali ini, sahabat-sahabat sekalian, para peserta kelas lagi monitoring materi ya, untuk menjaga sistematika pembahasan yang akan kita lalui. Hari ini kita akan masuk di poin menguasai kalimat huruf atau kata tugas ya, dan perannya dalam i'rab. Dalam pembahasan kalimat huruf, kita akan mengenal 4 jenis huruf ya, yang sering berperan di dalam karya-karya tulis atau dalam percakapan sehari-hari, yaitu kita kenal ada huruf jar, amil nasab, amil jazm, dan istifham. Sebelum nanti kita masuk penguasaan terhadap pemetaan jabatan kata.
Baik, kita masuk pada slide biasanya ya. Di buku Arabic Mapping, pembahasan kalimat huruf atau kata tugas atau kata bantu ini yang sudah kita ketahui dalam penjelasan sebelumnya bahwa kalimat atau kalimah di dalam bahasa Arab itu pasti terangkai di antara 3 kelompok kata, isim, fi'il, huruf, isim kata benda atau kata sifat, fi'il kata kerja dan huruf, ya, dengan berbagai macam variasinya. Nah, secara prinsip keadaan huruf itu semuanya mabni. Jadi huruf itu mabni, itu prinsip utama yang kita pahami terus, bahwa tidak ada potensi kalimat huruf itu mengalami perubahan bunyi. Nah, kalimat huruf itu kalau dibuka Arabic Mapping, saya sajikan di halaman 7. Hari ini kita akan membahas paling tidak 3 kelompok kalimat huruf, ya, yaitu amil nasab dan amil jazm, an-nawasib dan al-jawazim, yang kemarin secara audio sudah saya share di grup, ya, serta huruf jar, ya, huruf jar. Huruf jar yang ini, ya, huruf jar. Nah, paling tidak semoga kita bisa menyelesaikan 3 kelompok jenis dari kata huruf, ya. Jar, nawasib, jawazim, karena kita kemarin sudah membahas fi'il mudhari yang dia punya potensi hurufnya berubah nasab atau jazm karena ada faktor yang menasabkan dan menjazmkan, ya. Meski bahwa fi'il mudhari itu marfu'un abadan konsep asalnya, ya, selamanya dibaca rafa dengan catatan ketika tidak kemasukan amil nasab atau amil jawazim. Baik, kita akan melihat kalimat huruf dari jenis jar. Jar, istilah yang lain khofat, jadi bisa disebut sebagai huruf jar, bisa juga disebut sebagai huruf khofat. Ini 2 istilah untuk satu fakta, ya. Dia fungsinya, perannya mengejarkan isim. Nah, macam-macamnya huruf jar itu ada ini. Nah, ini macam-macamnya huruf jar, tinggal dihafalkan, ya. Min, ila, an, ala, fi, rubba, kali, bi, huruf-huruf persamanya. Paling sering huruf-huruf persam. Wa, bi, ta. Hatta, mut itu juga huruf jar, tapi ini kita lewatkan dulu. Huruful jarri adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, kali, bi, huruful qasam, wa, bi, ta. Itu huruf jar, dia punya peran mengejarkan kata isim di depannya. Baik, coba kita lihat contoh di dalam rangkaian kata membentuk kalimat di antara huruf-huruf jar yang ada. Saya akan kembali ke slide yang lain. Baik, Assalamualaikum rahmatullahi alaikum, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Berikutnya saya akan menyajikan contoh-contoh huruf jar dalam bentuk kalimat. Sebagai contoh adalah huruf jar min. Misalnya contohnya adalah yarji'u Ahmadu minal madrasah. Yarji'u ini fi'il mudhari, ya, dari kata roja'a yarji'u, wazannya fa'ala yafi'lu. Yarji'u akan pulang Ahmadu si Ahmad minal madrasati dari sekolahan.
Istiqai laisa, kata yang ingin dicontohkan di sini adalah kata huruf jar, yakni huruf min. Kebetulan min bertemu dengan isim yang bertambahan dengan al, maka min menjadinya minal. Minalnya A-nya kata mina ini bukan karena i'rab, ya, dia tetap mabni, cuma munasabahnya. Jadi dia dituntut berharokat karena ketemu al. Minal madrasah. Sehingga huruf setelah huruf jar ini i'rabnya harus dibaca jar. Dibaca jar. Jarnya menggunakan kasroh karena al-madrasah adalah isim mufrad. Seperti yang sudah kita pelajari, i'rab isim mufrad, rofa'nya tanda dhamma, contohnya al-madrasatu, nasabnya tanda fathah, contohnya al-madrasata, dan jarnya tanda kasroh al-madrasah. Ini min. Jadi min ini artinya macam-macam ya. Min itu bisa cukup bermakna dari, bisa bermakna daripada, bisa bermakna termasuk bagi atau bagian, bisa bermakna berupa atau karena dan lain sebagainya. Tapi yang sering terpakai maknanya adalah dari, ya, maksudnya yang mudah untuk dipahami maksudnya. Nah, kapan bermakna daripada, bermakna termasuk atau bagian dari, yaitu nanti tergantung hubungan antar kata di dalam jumlah, hubungan antar kata di dalam kalimat. Contoh lagi misalnya al-madrasatu akbaru min baiti. Sekolahku, al-madrasatu sekolahku, akbaru lebih besar, min baiti daripada rumahku. Nah, ini min bermakna daripada. Kemudian ada min bermakna bagian dari atau termasuk, begitu ya. Nah, ini min ini bermakna termasuk atau bagian dari. Kalau dalam istilah nahwunya disebut lit tab'id, dan makna sebagian. Wa ana dan saya minal muslimina, termasuk orang-orang muslim. Ini juga huruf jar, isim di depannya juga harus dibaca jar. Jadi ini huruf jar, isim di depan huruf jar namanya majrur atau isim yang dijarkan. Sehingga jarnya menggunakan ya tandanya, disebabkan ya dia termasuk apa, jamak mudzakkar salim. Tandanya dia ini. Masih ingat kan? I'rab jamak. I'rab jamak mudzakkar salim. Rofanya tanda waw, nasabnya tanda ya, jarnya tanda ya. Itu ya, jarnya tanda ya. Ini muslim. Contoh berikutnya adalah min yang bermakna berupa. Misalnya kata wa mil uma syi'ta min syai'in ba'du. Wa mil uma, dan sepenuh apapun, syi'ta yang engkau kehendaki, min syai'in berupa sesuatu, ba'du setelahnya. Nah, ini huruf min yang bermakna berupa. Ada lagi kemudian min bermakna karena. Minnya bermakna karena. Misalkan ini kata min di dalam Al-Quran ini ya. Dia bermakna karena. Wala taqtulu awla imlaq. Wala taqtulu, janganlah kalian membunuh auladakum, anak-anak kalian, min imlaqin, karena takut miskin atau karena miskin. Nah, ini min bermakna karena ya, yang merupakan bagian dari. Yang kedua, huruf jar itu bermakna ilah. Artinya bisa ke, bisa ke. Ini contohnya Zahaba Ahmadu ilal si Ahmad
ilal madrasati, itu ke sekolah. Jadi ya, ke atau kepada ya. Inilah huruf jar. Contohnya isim setelah huruf jar harus dibaca jar, tandanya kasrah karena isim mufrad. Yang ketiga an itu maknanya melewati, maknanya dari, melewati, menjauhi, tentang. Ya. Sebagai contoh yang bermakna jauh dari, ya. Bermakna jauh dari. Baiti ba'idun anil madrasati, fokusnya pada kata an huruf jar. Ini yang bermakna jauh dari ya. Baiti rumahku, ba'idun jauh, anil madrasati. Dari Ahmadu, si Ahmad, saya ulang, yusalli, sedang salat. Yang keenam rubah, ya. Rubah. Contohnya rubah tolibi nasyitin. Ini kurang tanwin ya, harusnya rubah tolibin nasyitin ya. Maknanya begitu banyak atau berapa banyak. Rubba talibin, begitu banyak seorang siswa, nasyitin yang rajin, najihun sukses, bil imtihani, di dalam ujian. Kata huruf jar di situ adalah mengajarkan kata itu. Yang ketujuh bi, termasuk huruf jar juga. Contohnya katabtur risalata bil qalam. Katabtu, aku menulis, ar-risalata, surat, bil qalami, dengan pena. Huruf jarnya bi, ya. Maknanya dengan atau menggunakan. Tapi isim di depannya harus dibaca jar, maka menggunakan kasroh al-qalami. Contoh yang lain lagi adalah wulidtu biqoruta. Wulidtu, aku dilahirkan biqoruta, di Garut. Wulidtu, bi-nya ini yang termasuk huruf jar. Ya. Yang kedelapan kaf, gitu ya. Contohnya anti kalwar jadi. Anti kalwar jadi. Anti kamu kalwar jadi, seperti bunga mawar. Nah, huruf jarnya ka. Isim di depannya majrur harus dibaca jar, maka harus kasroh karena warga isim mufrad. Yang kesembilan li, ya, huruf jar li artinya milik, untuk atau kepada. Contohnya hadzal kitabu li Ahmad. Hadzal kitabu, buku ini, li Ahmad, milik si Ahmad. Nah, yang huruf jar li-nya ya, li Ahmad. Yang ke-10 mundu. Mundu artinya sejak atau mulai dari. Sebagai contoh, askunu fi Bandung. Askunu fi Bandung. Askunu, aku tinggal di Bandung. Di Bandung mundus Syawal, semenjak bulan Syawal. Huruf jarnya adalah kata mundu. Syawali harus dibaca jar karena dijarkan huruf jar. Nah, ini yang namanya amil lafzi yang kemarin sempat ditanya. Ini amil lafzi.
Yang ke-11 adalah huruf qasam. Waw, ta. Huruf qasam ada 3. Waw, ta, bi. Contohnya misalnya wallahi, demi Allah. Huruf qasam itu adalah huruf untuk bermakna sumpah. Sebagai contoh wallahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah. Sama. Kalau di Al-Quran banyak huruf qasam. Ya, banyak dipakai adalah huruf waw. Seperti wadduha, wal fajri, wasyamsi, dan seterusnya. Itu huruf qasam termasuk huruf jar. Nah itu untuk kelompok huruf jar. Nah berikutnya, setelah kita mengenal huruf jar, itu penting dan kalau bisa segera dilakukan karena mesti muncul itu huruf jar itu mesti terpakai dalam penggunaan kalimat berbahasa Arab, baik dalam perbincangan atau percakapan maupun di dalam karya-karya tulis di dalam sebuah kitab. Masih kita akan ketemu di tiap halaman buku itu mesti ada huruf. Nah yang kedua adalah amil nasab ya, amil nasab. Amil nasab adalah faktor yang mempengaruhi fi'il mudhari harus dibaca nasab. Itu. Ini jumlahnya ada ini an, lan, idzan, kaya. Di audio sudah selesai untuk memudahkan menghafal. An, nawasib, amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari adalah an, lan, idzan, kailam, juhud, hatta jawabil fa'i, wa jawabil wawi, wa jawabi au. Nah itu mulai dikenal ya, atau berusaha mengenal amil-amil nasab. Baik ya, untuk huruf jar dan amil nasab. Contohnya bagaimana amil-amil nasab itu? Sebentar saya akan panggil file saya untuk contoh-contoh amil nasab. Saya siapkan dulu, mohon ditunggu. Ya. Nah, setelah kita mengetahui amil nasab, mengetahui bentuk-bentuk amil nasab atau berbagai macam amil nasab an dan idzan kaya, maka penting kita tergambarkan contohnya ya. Contoh dari amil nasab adalah ini. Amil nasab. Ya. Ustaz Jarwo, ini screen saya ditangkap ya di layar. Ditangkap Ustaz. Baik, amil nasab ya. Amil nasab itu ada an, ini. Artinya an itu bahwa ya, atau kadang tidak perlu diartikan. Tetapi dia berfungsi memperlakukan fi'il itu seperti perannya sebagai sebuah masdar. Maka disebut an itu sebagai huruf masdar. Nah itu. Contoh adalah an. Misalnya dalam kalimat ana uridu an adhaba. Ana, saya, uridu, berkeinginan, an adhaba, untuk pergi ilal masjid, ke sekolah. Nah, an ini adalah huruf nasab. Adhaba fi'il mudhari. Karena adhaba fi'il mudhari, maka dia dinasabkan oleh an. Sehingga adhaba harus dibaca nasab. Tanda nasabnya fathah, karena adhaba merupakan fi'il mudhari
sohi akhirnya ya sampaikan ya Rabbil mudhari sohi akhir rofanya tanda dhammah nasabnya tanda fathah ya tanda fathah jazmnya tanda sukun. Yang pertama an. Yang kedua lan ya. Lan ini juga termasuk huruf nasab atau amil nasab. Contohnya misalnya adalah kata lan yanjaha al-kaslanu. Lan tidak akan pernah. Yanjaha bisa lulus atau bisa sukses. Al-kaslanu seorang pemalas. Lan ini adalah amil nasab atau huruf nasab. Amil lafzi ya. Dia adalah faktor yang menasabkan fi'il mudhari sehingga kata fi'il mudhari pada contoh kalimat ini yaitu yanjah harus dibaca nasab. Ini yanjah. Yanjah ini fi'il mudhari. Ya, wazannya najaha yanjahu aa masih di kelompok sulasi mujarrad. Najaha yanjahu najahan wa manjahan bahwa najihun wa dzaka manjuhun dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga idzan ya. Idzan itu huruf nasab juga atau amil nasab. Contoh sederhananya adalah kalimat idzan tanjaha. Idzan tanjaha. Jika demikian engkau akan sukses. Nah, idzan menasabkan. Yang keempat kai. Contohnya ijtahid ya akhi kai tanjaha. Ijtahid bersungguh-sungguhlah kamu ya akhi wahai saudaraku kai tanjah agar kamu sukses. Jadi kata kai di situ adalah amil nasab yang membuat fi'il mudhari tanjah i'rabnya nasab. Bacanya jadi tanjaha. Tanjaha. Yang kelima adalah kata lamukai. Lamukai itu lam yang bermakna seperti kai. Jadi nanti munculnya ada li. Sebagai contoh, irfa sautaka liyasma'u. Irfa sautaka liyasma'u. Artinya irfa tinggikanlah ya. Angkatlah maksudnya suaranya keraskanlah, tinggikanlah irfa tinggikanlah sautaka suaramu liyasma'u agar mereka mendengarkan. Nah, lam kainya itu adalah kata li. Jadi li di sini bukan huruf jar, tapi lam kai menasabkan fi'il mudhari. Nah, kebetulan fi'il mudhari yang ada pada contoh ini dia masuk di jenis af'alul khamsah ya. Yang kemarin sudah kita bahas, af'alul khamsah itu adalah kata yang polanya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, yasma'u ini adalah polanya yaf'alu. Karena dia yaf'aluna, yasma'u, maka dia nasab, dinasabkan otai, sehingga nasabnya nun. Seperti yang sudah saya sampaikan, i'rab af'alul khamsah. Rupanya nunnya tetap, contohnya yasma'una, nasabnya nun dibuang, contohnya liyasma'u. Jazmnya nun dibuang, contohnya liyasma'u. Kalau pada kata yasma'u. Maka ini adalah lam kai menasabkan. Irfa sautaka liyasma'u. Angkatkan atau tinggikanlah suaramu agar mereka mendengar. Yang keenam adalah lamul juhud. Jadi lam juhud yang fungsinya untuk menunjukkan makna
pengingkaran, atau maknanya itu sekali-kali tidak, begitu ya, penguatan atas pengingkaran. Ini haknya harus hak marbutoh, ini terjadi perubahan di word, haknya harus hak marbutoh. Contoh adalah maka anal muslimu liyaskhara akhahu, maka tidaklah ada atau tidaklah keberadaan al muslimu seorang muslim liyaskhara sekali-kali mencemooh akhahu saudaranya. Ya, sekali-kali tidaklah seorang muslim mencemooh saudaranya. Nah, lam juhud di situ adalah kata li, ya, ada kata li. Ini lam juhud. Banyak di Al-Quran biasanya. Yang ketujuh, hatta. Hatta ini juga termasuk dia bisa masuk dalam amil nasab, bisa juga termasuk huruf jar. Ya. Jadi untuk hatta ini memang nanti kita lihat rangkaian katanya ya, di dalam kalimat. Intinya hatta ketika dia masuk pada fi'il mudhari pasti dia bukan huruf jar, tetapi amil nasab, gitu ya. Misalnya kata la tatahaddatsu hatta yantahiyat darsu. La tatahaddatsu, kalian jangan ngobrol, ya. Kalian jangan bicara-bicara hatta yantahiyat, sehingga berakhir ad-darsu, pelajaran. Contoh yang ingin ditampilkan di sini adalah amil nasab berupa hatta, kemudian fi'il mudhari'nya dibaca nasab sebab kemasukan amil nasab yang berupa hatta. Maka bacanya yantahiyat, tidak lagi yantahi. Ini termasuk fi'il mudhari' mu'takhir, fi'il mudhari' yang berakhiran dengan huruf ilat. Nah, karakternya fi'il mudhari' mu'tal akhir itu rofa'nya tanda dhamma muqaddarah, nasabnya tanda fathah, jazmnya bukan huruf ilat. Nah, ini nasab fathah ya. La tatahaddatsu, kalian jangan ngobrol atau jangan bicara-bicara hatta yantahiya, sehingga berakhir ad-darsu, pelajaran. Kemudian yang kedelapan dari amil nasab adalah jawab bil fa istilahnya, atau fa sababiyah, yaitu fa yang menjadi makna sebab atas respon jumlah sebelumnya. Contohnya adalah aqbil fa uhsina ilaika. Aqbil fa uhsina ilaika. Aqbil. Aqbil, menghadaplah kamu, fa uhsina, maka atau menjadi sebab aku berbuat baik ilaika, kepadamu. Jadi aqbil, menghadaplah kamu, kemarilah kamu, boleh, fa uhsina, menjadi sebab aku bisa berbuat baik ilaika, kepadamu. Nah, kata fa ini namanya fa sababiyah. Fa yang fungsinya menampakkan sebab atas perbuatan akibat dari jumlah sebelumnya. Bermakna sebab, yaitu menjadi sebab aku berbuat baik kepadamu. Nah, yang ke-9 wawu ma'iyah, atau dalam istilah yang lain jawab bil wawi. Jawab bil wawi. Apa itu jawab bil wawi? Ya, dia jawab wawu yang maknanya, fungsinya menjadi makna penyertaan dan merupakan jawab dari pernyataan syarat sebelumnya atau dari tolab sebelumnya. Contoh, sebentar saya samakan ini hurufnya. Yadribu, sedang memukul. Al-abu, sang bapak itu. Yadribu, sedang memukul. Al-abu, bapak itu. Abna'ahu, anak-anaknya. Wayagdoba, serta ia marah.
Wawunya bermakna beserta. Jadi seorang bapak itu sedang memukul anak-anaknya serta kemarahannya atau serta ia dalam keadaan wayang doba. Nah, yaldoba fi'il mudhari, dia masuk kelompok sulasi mujarrad. Ya. Sulasi mujarrad karena nasab tandanya fathah. Fi'il mudhari sahih akhir ya, seperti yang sudah kita ketahui karakternya. Fi'il mudhari sahih akhir, rofanya tanda dhammah, nasabnya tanda fathah, jazmnya tanda sukun ya. Nah, kemudian yang ke-10 au. Istilahnya adalah jawab bi au. Maknanya kecuali. Contohnya pada kata la tadrib aliyan au yalboba. La tadrib, jangan engkau memukul aliyan si Ali au yalboba, kecuali dia marah. Jadi au-nya bermakna kecuali, bukan bermakna atau. Nah, itu namanya au yang menjadi amil nasab. Dia menasabkan fi'il mudhari. Jadi au inilah amil nasab dan dia merupakan bagian dari kelompok huruf. Sedangkan yaldoba fi'il mudhari. Yaldoba fi'il mudhari dibaca nasab karena kemasukan amil nasab, tandanya fathah karena fi'il mudhari sahih akhir. Kemudian yang terakhir adalah ilah. Ilah atau au. Benar. Au bermakna ilah. Jadi sama-sama au, tapi yang pertama ini au bermakna kecuali, sedangkan yang kedua au bermakna ke. Contohnya la tadrib aliyan au yalboba. Engkau jangan memukul Ali atau kau marah, sampai engkau marah, sampai ia marah. Au yalboba, sampai ia marah. Nah, itu huruf-huruf nasab. Kayaknya kita cukup sampai pada pembahasan huruf jar dan huruf nasab karena ini sudah jam 44. Baik, demikian Ustaz Jarwo untuk materi hari ini, yakni pembahasan huruf-huruf jar dan huruf-huruf nasab beserta perannya dalam fakta kalimat yang akan kita jumpai atau kita buat. Baik, waktu berikutnya saya kembalikan ke Ustaz Jarwo. Monggo, Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan diajukan melalui chat. Nanti kita teruskan ke Ustadz Abdurrahim. Saya nggak bisa dengar, maka untuk pertanyaan saya akan merespon lewat chat ya. Baik, belum ada pertanyaan yang masuk via chat? Belum ada, Tat. Belum ada. Ustadz, itu ada pertanyaan dari Ustadz Widadi. Ya. Apakah huruf jar itu bisa berubah-ubah saat tertentu ya? Gitu. Berubah apa maksudnya?
Sebentar itu tak bukain aja Mas. Widadi. Monggo Widadi dijelaskan terkait dengan ini Ustaz, yang berapa makna tadi loh Ustaz. Yang beberapa makna tadi kan ada huruf jar yang ya artinya kan penggunaannya tuh apakah terkait dengan kata benda yang memang sesuai dengan huruf jar tadi itu sehingga mungkin kita bisa pas dalam menempatkannya gitu Ustaz. Baik. Baik, jadi huruf jar yang memiliki makna lebih dari satu. Huruf jar yang memiliki nah daripada kapan min itu bermakna bagian dari itu ya misalnya dan kapan min itu jelasnya memang dalam kajian nahwu itu makna min itu ada min litab'id ya untuk bermakna bagian dari, kemudian min bermakna bayanul jinsi menjelaskan jenis ya berarti maknanya kalau mana daripada semua itu akan terpakai berdasarkan hubungan makna antar kata yang lain. Jadi patokannya adalah kata-kata yang terangkai di dalam. Contoh ya, misalnya yarji'u Ahmadu minal madrasati. Nah, pasti ini menunjukkan ibtida'ul ya atau awal dari sebuah tujuan. Jadi ini kan Ahmad pulang dari sekolah. Jadi ini menunjukkan permulaan dari pekerjaan yang dilakukan. Ini nggak bisa lagi dimaknai bagian dari sekolah kan nggak bisa. Ahmad pulang bagian dari sekolah nggak bisa kan? Atau Ahmad pulang daripada sekolah kan nggak cocok karena makna daripada itu kan ini min yang bermakna daripada karena ini sedang membandingkan. Misalnya ungkapannya kan ya besar. Sekolah itu lebih besar ya, makna akbar itu lebih besar. Sekolah itu lebih besar min baiti daripada rumah. Karena ini ada konteks pembandingan. Maka artinya min di sini daripada tidak bisa diartikan termasuk dari rumahku kan tidak bisa. Sekolah itu lebih besar termasuk dari rumahku kan tidak cocok. Kan sedang membandingkan lebih besar daripada. Nah kemudian bermakna sebagian atau termasuk atau bagian dari ini namanya bagian dari ya lilba litab'id ya maknanya. Wa ana dan saya minal muslimina termasuk orang-orang Islam atau termasuk itu artinya sebenarnya kan bagian dari. Maka ini ditentukan hubungan beberapa kaum muslimin dan saya kan tidak mungkin saya dari orang-orang Islam kan kurang pas atau saya daripada orang-orang Islam kan nggak cocok. Cocoknya adalah bagian dari. Begitu Ustadz Widadi, jadi lebih kepada hubungan antar kata di dalam kalimat itu ketepatan maknanya. Itu pakai makna yang sebagian dari atau bermakna daripada atau bermakna mulai dari.
tergantung kan. Itu semuanya pasti akan bisa dideteksi ketika di dalam kalimat itu makna hubungan kata yang sebelum dan sesudahnya itu telah kita pahami. Allah alam shawab. Itu ya untuk Ustadz Nurwi tadi, Sriwi tadi. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, nggih. Ya, ada pertanyaan berikutnya di chatting ya. Nggih, di anu dari Teh Hayati. Teh Hayati, assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara membedakan atau menganalisa lamkai, lam juhud dalam suatu kalimat? Bagaimana membedakan juga au yang bermakna kecuali dan au yang bermakna atau. Baik. Bentar. Untuk lam juhud dan lam kai adalah lam juhud. Karena lam juhud itu ada syaratnya. Syarat lam juhud itu selalu diawali oleh manafi dan kana. Atau nafi dan yakun. Itu ya. Sebentar. Saya cari. Oh, ini huruf jar ya. Oke, ini ya. Jadi untuk lam juhud dia punya syarat. Jadi syaratnya dia harus diawali oleh nafi. Ini adalah manafi. Yang paling sering digunakan nafinya itu ma dan lam. Ya, ma atau lam. Ini manafi, maknanya tidak. Nah, setelah nafi dilanjutkan dengan kata kana. Ya, kana. Ya, kemudian ya ini isimnya kana. Ya, isimnya kana. Isimnya kana. Jadi untuk lam juhud itu yang masuk pada fi'il mudhari itu harus dengan syarat tidak diawali oleh nafi dan diikuti oleh kana. Kana atau didahului oleh nafi diikuti dengan kana yakunu mudhari'nya kana ya. Biasanya kalau yakunu ya pakai lam yakunillahu gitu ya. Di Al-Qur'an misalnya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum gitu ya. Atau wa ma kana Allahu liyaghfir lahum. Itu atau lam yakun gitu ya. Untuk lam kai tidak ya. Kalau lam kai itu maknanya karena. Jadi kalau lam kai itu ada hubungan sebab akibat. Jadi ada hubungan akibat sebab kemudian hubungannya akibat. Maka lam kai itu maknanya karena. Gitu ya. Jadi dengan dua catatan tadi insya Allah sudah mudah untuk dideteksi bahwa untuk lam juhud itu disyaratkan harus diawali oleh nafi diikuti dengan kana atau lam diikuti dengan yakun, lam yakun. Kemudian diikuti huruf lam juhud ya yang bersambung dengan fi'il mudhari. Nah, itu kemudian untuk perbedaan lam kai dan lam juhud. Dan baik untuk yang perbedaan au ya. Au bermakna kecuali atau au bermakna atau. Kalau au bermakna atau maka dia bukan amil nasab ya. Au bermakna atau itu adalah huruf atof. Jadi bedanya adalah bisa dihubungkan sebagai huruf atof. Penyambung ya. Misalnya makanlah kamu makan roti atau nasi.
kul khubzan au ruzzan. Nah, itu atau dia fungsinya adalah huruf atof. Ada yang diatofkan, atau yang dihubungkan sebagai penengah untuk mengikutkan i'rabnya itu ya. Nanti kita bahas huruf atof itu di pembahasan selanjutnya. Insya Allah nanti pertemuan pembahasan tawabi itu masih lama ya setelah kita bahas marfu'atul asma. Jadi itu sementara ya untuk au bermakna kecuali atau au bermakna yang paling mudah kita ketahui au bermakna atau itu berarti dia bukan huruf nasab. Fungsinya dia atau ya atau. Nanti akan saya siapkan lagi untuk contoh-contoh yang lebih jelas ya terkait perbedaan au atof, ya, au huruf atof dan au amil nasab biar tergambar. Tapi saya belum menyiapkan redaksi contohnya. Nanti mulai ditangkap ya. Kita bahas berikut. Ustaz, tadi ada huruf jar, tapi tanda isim majrurnya tidak dengan kasroh, seperti kata Ahmada. Kenapa ya, Tat? Apa masuk di pembahasan kemarin isim ghairu munsharif? Jazakallah. Iya, betul. Jadi Ahmad itu kan kemarin sudah kita jelaskan bahwa Ahmad itu bagian dari isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena dia merupakan nama ya yang berpola fiil. Jadi ini kan kemarin sudah saya jelaskan isim ghairu munsharif itu diantaranya adalah nama yang berwazan fiil. Ini contohnya juga persis Ahmad. Gitu ya. Dia nama orang tapi ikut pola kata kerja. Kata kerja dari fiil mudhari Ahmad. Ahmadu asalnya dari Hamida Yahmadu. Kalau Ahmadu kan kalau secara fiil artinya aku memuji. Cuma karena dia menjadi nama ya dia posisinya isim bukan fiil, tetapi isim yang mengikuti pola fiil. Dalam fakta seperti itu dia masuk kategori isim ghairu munsharif atau al ismu alladzi la yansarifu, isim yang tidak menerima tanwin. Pada kasus isim ghairu munsharif, i'rabnya rofa'nya tanda dhamma, nasabnya tanda fathah, jarnya tanda fathah. Yang kemarin itu ya. I'rab isim ghairu munsharif, rofa'nya tanda dhamma, contohnya makkatu, nasabnya tanda fathah, contohnya makkata. Jernya tanda fathah, contohnya makkata. Ini kan jer, tapi dibaca fathah karena tanda jernya memang harus fathah sebab isim ghairu munsharif. Gitu ya untuk ya Allah karim belum masuk. Pertanyaan dari Ustaz Jarwo itu, Tat. Oh enggak. Ya. Sebentar ini saya kok nggak nampak ya tampilan ini saya bacakan mungkin ya. Yeah. Saya kirim ke privat. Assalamualaikum Ustadz, untuk lafadz li Ahmada mengapa danya di fathah bukan li Ahmadi, itu matur nuwun gitu. Ya. Mungkin terakhir ini pertanyaan terakhir karena udah jam 7 mungkin. Iya. Baik. Jadi itu pertanyaannya di situ dia mengejarkan isim di depannya. Cuma Ahmad itu kan termasuk isim ghairu munsharif. Tanda isim ghairu munsharif ketika jar dibaca fathah. Gitu aja. Isim ghairu munsharif kan kemarin sudah kita drill i'rab isim ghairu munsharif, rofanya tanda dhamma, nasabnya fathah, jarnya fathah. Maka kasus li Ahmada karena dia jar ya harus fathah. Begitu. Begitu Ustaz Danan. Masih ada lagi?
Sudah tidak ada, mungkin bisa tutup sekalian doa dulu gitu. Baik. Baik, ayyuhal asdiqa rahmatullahi alaikum. Mari kita tutup bersama forum kita pada pagi hari dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma sahil umurana wa hasil maqasidana min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna, sallim islamana, sallim imanana, sallim auladana wa talamidana min afati dunya wal akhirah. Waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wal khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wal mursalin alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Karena sudah berakhir acara kelas hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Monggo kelas hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama. Monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.